Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan majelis yang saya muliakan dan seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali pengajian kita pada subuh kali ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, diri kita masing-masing dikasih sehat, panjang umur dalam taat, dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, anallaha yataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah orang-orang yang sudah mensucikan hatinya. Ya, ini lanjutan kita pada kajian 2 minggu yang lalu, ya, di mana Allah sudah memberikan jalan kepada manusia dan diilhami manusia. Ada jalan yang menuju kepada kebaikan, kebajikan, ada jalan yang akan menuju kepada kejahatan, keburukan. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Artinya suci di sini adalah toharoha minadz-dzunub. Ya, ditafsirkan membersihkan, mensucikan daripada dosa-dosa yang tidak boleh dia lakukan, yang dilarang oleh Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang tidak melakukan dosa. Qad aflaha. Karena kelezatan-kelezatan dari dosa itu, ya, nanti tidak akan sebanding dengan azab siksaan yang akan dia dapatkan di akhirat. Karena dosa itu lezat, Pak. Ya. Korupsi itu enak, ya, duitnya banyak, nggak bersusah payah. Ya. Kemudian zina nikmat, lezat, ya, tapi nanti dampak akibat dari kelezatan dosa itu nggak akan sebanding dengan azab yang Allah akan berikan. Maka orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa tadi. Taharoha minadz-dzunub, ya. Dia sucikan dirinya jangan sampai tersentuh dengan dosa-dosa itu tadi.
Karena ini yang nggak tahu manusia ya, terkadang ya asik dia dengan dosa yang dia lakukan. Dia nggak tahu kalau hidup ini ada batasannya, ada waktunya di mana dia harus berhenti dari kelezatan-kelezatan dosa tadi. Bahkan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa pun, kelezatan dunia ini pun harus dihentikan satu ketika. Karena Nabi mengatakan ada yang bakal memutuskan kelezatan dunia. Hidup di dunia ini lezat, akan diputus dengan apa? Al-maut, dengan kematian. Jadi kematian itulah yang akan memutuskan kelezatan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita raih, yang sedang kita nikmati hari ini. Kelezatan dunia itu Masya Allah luar biasa. Maka digambarkan lezatnya dunia itu seperti semut yang berjalan bersama satu rombongan. Ya, rupanya ada satu semut yang ketinggalan, Pak. Ketika dia ketinggalan, ya, dia tetap menyusul rombongan tadi, tapi di tengah jalan dia lihat ada madu. Ya, dia hirup, ya, dia makan madu tadi, dia merasakan lezat. Akhirnya takut ketinggalan rombongan, dia kejar lagi rombongan teman-temannya yang jalan lebih dulu. Tapi di tengah perjalanan dia berpikir, madu tadi enak ya, lezat, balik lagi. Dia nikmati madu tadi sampai dia mati di situ. Sehingga dia nggak sampai kepada teman-temannya, nggak nyampe pada tempat tujuan. Itulah dunia. Ya, digambarkan dunia itu seperti madu tadi. Orang-orang yang bergumul dengan kelezatan dunia nggak nyampe dia kepada akhirat. Maka sekali lagi ya, Rasulullah sudah memberikan contoh dan memberikan nasihat kepada kita, ittaqud dunya fa innad dunya khadiratun hulwah. Hati-hatilah kamu terhadap dunia, karena dunia itu hijau dan manis, sedap dinikmati, enak dirasakan. Itulah dunia. Rasulullah kalau tidur, Pak, sengaja beliau pakai bahan yang kasar, tikar yang kasar, supaya beliau lebih banyak terjaganya daripada terlelapnya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa Rasulullah tidak mampu untuk membeli, tapi dia tahu bahwa ini dunia ini kelezatannya akan melenakan. Sampai tidur itu nikmat lezat dikurangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau beliau tidur di tempat yang kasar, ya, tikar yang kasar, ya, Nabi lebih banyak terjaganya daripada terlelapnya. Kalau kita kan spring bed ini lebih banyak lelapnya daripada terjaganya. Sampai ada pengajian sholat subuh masih lelap aja kita, karena lezat. Ya, tidur itu kelezatan. Maka dikurangi oleh Rasulullah, ya, dihindari oleh Nabi supaya nyampe nanti ke tempat tujuan. Maka berbahagialah, ya, orang-orang yang aflaha man dzakkaha, yang sudah mensucikan dirinya daripada dosa-dosa. Taharaha minadz-dzunub, dia sucikan dirinya daripada dosa-dosa yang memang tidak boleh dilakukan karena kelezatannya tidak akan sebanding dengan azab yang nanti akan dia rasakan. Wa qad khaba man dassaha, maka celakalah orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Ya, sengaja dia kotori dengan dosa. Dia lupa. Kalau jiwa itu sudah kotor, Pak, Masya Allah, ya, tidak akan nampak kebaikan dan kebajikan yang ada di depan matanya tadi, karena udah kotor. Ya, kalau ibarat air yang jernih, ya, mau diwarnai apa saja, ya, bisa. Kalau kita lihat air, jiwa itu seperti air tadi. Ya, kalau kita masukin sirup warnanya hijau, ya, masih jadi hijau. Kita masukin kopi, ya jadi hitam. Kita masukin teh, ya kelihatan tehnya. Nah, tapi kalau sudah kotor, air yang kotor, yang keruh, ya, nggak bisa dibentuk, susah. Maka nggak kelihatan kebaikan yang ada di depan matanya itu, nggak kelihatan lagi. Udah susah diwarnai, karena jiwanya sudah kotor. Dari apa kekotoran jiwa tadi? Ya disebabkan karena rezeki yang haram yang dia makan. Korupsi terus menerus dia lakukan, ya. Mengambil hak orang lain, ya, sehingga jiwanya itu terkontaminasi tadi dengan dosa, dikotori dengan dosa-dosa yang dia lakukan.
Kalau sudah jiwa kotor dengan dosa, maka sulit untuk diwarnai, sulit untuk dibentuk. Ya, ibaratnya kalau air itu masih jernih kelihatan tuh Pak, nampak keindahan. Tapi kalau air itu sudah keruh, udah kotor, nggak kelihatan apa-apa. Ini celakalah orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh sangat merugi orang-orang yang sudah mengotori jiwanya. Akhfaha bil ma'siyah. Ya, khosira itu rugi. Wa qad khaba ay khosara. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang akhfaha bil ma'siyah. Ya, ini diartikan di sini, dassaha itu akhfaha bil ma'siyah. Jadi dosa itu dia sembunyikan. Sampai dia mengklaim kalau ini nggak dosa. Ini perbuatan nggak dosa, manusiawi kok. Kan ada bahasa sampai nyari rezeki yang halal aja susah, apalagi yang haram. Dia sembunyikan tadi. Bahwasanya yang halal itu Allah hamparkan. Yang halal banyak yang bisa kau ambil. Tapi karena dia tidak mau bersusah payah, maka dia sembunyikan dosa tadi, akhfaha bil ma'siyah. Sampai dalihnya mengatakan bahwa yang haram saja susah sekarang ini. Apalagi yang halal. Jadi sesuatu itu direkayasa, direncanakan sama mereka, dibuat seakan-akan itu adalah kebenaran. Dan zaman ini terjadi seperti itu. Orang-orang yang mengotori jiwanya itu ya begitu tadi. Nggak apa-apa kok ini, biasa. Apalagi dalam kondisi kita pandemi Covid, ya dikit-dikit mencuri nggak apa-apalah. Ya kan. Bahasanya begitu. Ya ada bahasa begini juga Pak. Akhfaha bil ma'siyah itu seperti ini. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya ini kalau dagang, ya, saya kalau ini ya timbangan itu ya saya aurin pasir kan Ustaz, ya kan, atau saya ujanin ya supaya lebih berat lagi Ustaz. Ya kan? Tapi kan nanti untungnya buat anak-anak yatim juga yang saya bagi. Akhfaha bil ma'siyah. Jadi dia bersembunyi. Ya. Kalau bahasa kita itu apa, anak yatim itu dijadikan sesuatu untuk pembenaran ya. Jadi dengan cara berdagang atau membangun masjid ya, tapi mencari pembenaran itu dari maksiat. Arti maksiat yang dia lakukan, dia kurangin timbangan, dia ini nanti lu ente kok udah sholat puasa kok timbangan dikurang kok. Ini kelebihannya buat anak yatim kok. Ya. Buat pembangunan masjid. Saya bilang nggak bisa. Hal yang seperti itu ya, itu sama aja ente melakukan kebaikan tapi landasannya adalah maksiat, nggak akan diterima sama Allah. Allah itu menerima kebaikan yang diawali dengan niat yang baik dan kemudian dilakukan dengan cara yang baik, baru diterima kebaikan tadi. Kalau niat yang nggak baik saja melakukan kebaikan nggak diterima sama Allah, apalagi caranya juga dengan cara yang tidak baik. Makanya kalau kita buka kitab tuh Pak, itu yang awal pertama kali babun niyah, tentang niat dulu. Ini kalau kita niat ngaji nih, hari ini karena hujan tanggunglah, biasanya pulang karena hujan sekalian ngaji. Nah niatnya apa tadi? Nggak kena hujan. Dapat nggak pahalanya itu? Yang hari ini ngaji cuman karena gara-gara apa? Hujan. Kira-kira dapat nggak pahalanya? Ya udah dapat dah, yang terserah Allah udah ya kan. Tapi kalau yang dari awalnya memang niatnya untuk ngaji udah beda lagi. Makanya niat ini terus dijaga dalam perjalanannya sampai akhir daripada pekerjaan itu. Ini yang paling susah kan, jaga niat. Nanti kalau saya jadi presiden niat saya begini, tapi di tengah perjalanan niat yang baik itu bisa rusak. Nanti kalau saya jadi gubernur, nanti kalau saya jadi ini, niat saya akan begini. Nah setan gak suka niat yang baik itu sampai pada titik kebaikan itu selesai dilakukan. Disitulah rentang waktu jarak di mana setan bermain dengan niat kita. Jadi ada orang yang niatnya baik gak jadi kebaikan. Maka niat itu terus dijaga. Apalagi tadi udah niatnya tadi menipu, mengurangi timbangan, curang,
Nah, dia cari pembenaran tadi. Di mana pembenaran itu? Fa akhfaha bil maksiyah. Maksiat itu dia sembunyikan. Ini waqad khaba man dasyaha. Khosara. Jadi sangat rugi orang-orang yang bermain-main dengan apa tadi? Maksiat, dan kemudian dia carikan pembenaran, dia sembunyikan maksiat tadi. Dan itu banyak terjadi hal yang seperti itu saat ini sekarang. Orang-orang yang menyembunyikan apa tadi? Maksiat itu dengan pembenaran. Ya. Maka ada ayat lain mengatakan akhadathul izzah bil ismi. Akhadathul izzata bil ismi. Dia mengambil apa? Dosa itu dengan kebanggaan. Akhadathul izzah, dia mencari kemuliaan dengan dosa. Sampai saking keterlaluannya, ya, bahwa perbuatan dosa itu dia anggap itu adalah kemuliaan buat dia. Saya melakukan ini kan supaya nanti nggak terjadi apa-apa. Supaya tidak terjadi ini, maka saya harus masukkan dia ke penjara. Saya masukkan ini kemari. Waqad akhadathul izzah bil ismi. Kalau saya melihat itu. Jadi dia mencari pembenaran, kemuliaan, dia sudah melakukan itu, tapi dengan dosa yang dia lakukan. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Dan Quran begitu gamblang, Quran begitu cerdas memberikan pembelajaran kepada kita. Awas, jangan sampai jiwamu kotor karena perbuatan dosa itu. Waqad khaba man dassaha. Kau akan rugi. Kau kotori jiwamu tadi dengan cara hal yang seperti itu. Ya, ini kan cerita tentang Nabi Allah Soleh, Pak. Jadi ketika kebenaran itu diungkapkan oleh Nabi Soleh, Allah keluarkan onta dari batu, membuktikan kebenaran bahwa dia adalah Rasul, dan itu nggak diterima. Ini bahaya, bunuh aja onta tadi. Luar biasa tamsil yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan keadaan kejadian seperti ini akan berulang pada waktu dan masa yang berbeda tadi. Sehingga dibungkamlah kebenaran tadi sampai onta itu dia bunuh. Sebagai pembuktian bahwa Nabi Soleh adalah seorang nabi. Masya Allah ya, Quran tuh 14 abad yang lalu cerita-cerita tentang kaum Tsamud, nah itu bisa berulang dalam sejarah yang berjalan tadi. Kebenaran-kebenaran itu gimana supaya tidak kelihatan. Maka itulah orang-orang yang kotor jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Maka lihat di sini lanjutannya. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kadzabat Samud, telah mendustai kaum Samud bitaghwaha, sampai dia melampaui batas dalam dustanya tadi. Kadzabat ya. Jadi kebenaran itu dia dustai dan dia sudah melampaui batas. Jadi bohongnya itu, dustanya itu sudah melampaui batas. Bitaghwaha. Nah itu kan cuman ininya Nabi Soleh aja itu ya. Sampai onta bisa keluar dari batu. Itu kan bisa sihir, bisa apa. Udah bunuh aja onta tadi. Padahal setiap Rasul yang dikirim oleh Allah, setiap Nabi yang Allah kirim, Allah membekali tadi dengan mukjizat agar kebenaran itu nanti kelihatan pada orang-orang yang tertutup matanya tadi. Jadi buat orang-orang yang matanya gelap, matanya tertutup, hatinya tertutup, dicarilah hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Bagaimana supaya mereka percaya ini kebenaran, ini Nabi, ini seorang Rasul. Tetapi kebenaran itu dia dustai, dan kebenaran itu dia tutupi sehingga dia melampaui batas. Ya, jadi kadzabat Samudu bitaghwaha. Ini saya coba kasih gambaran, Pak, ketika kedustaan itu terus dilakukan, ya, maka sampai Allah tetapkan dia sebagai dikatakan bitaghwaha, artinya sudah melampaui batas. Hati-hati, dusta sekali, ya, itu sudah ra'dzul dzunub. Ya, biang daripada dosa itu adalah dusta. Dan ketika kepala dosa itu terus menerus dia lakukan, maka dia menjadi bitaghwaha, orang yang sudah melampaui batas. Apalagi sampai kebenaran itu dia dustai. Ini cerita tentang Nabi Allah Saleh alaihi salam. Idzim ba'atha ashqaha, maka lebih celaka lagi, datanglah orang-orang yang paling celaka.
pada kaum tadi. Ya, kalau bahasa kita ini orang yang paling celaka itu adalah provokator yang ada di satu kaum tadi, yang menyebarkan fitnah, yang bikin hoax berita itu. Siapa itu? Di sini dikatakan namanya Qaddar bin Salib. Ya. Nah, itu ada satu kaum Samud, ya mereka kelakuannya begitu. Ya. Ya, kalau bahasa kita sekarang, ya dibayar hanya untuk menutup-nutupi kebenaran tadi. Ya, buzzer itu ya, itu kan. Orang-orang yang seperti ini kan bagaimana menutupi kebenaran? Nah, jangan sampai kelihatan nampak kalau itu adalah kebenaran. Nah, itu pada zamannya kaum Samud itu ada yang namanya Qaddar bin Salib. Dia melakukan itu. Jadi dalam satu kaum tuh Pak ada pasti provokator seperti itu pasti ada. Ya, bagaimana memancing-mancing orang untuk tadi mendustai kebenaran. Itu dibikin orang seperti itu. Sehingga nampak kebenaran itu seperti bukan kebenaran. Dan dosa itu akan nampak seperti kebajikan. Itu kerjaan manusia, ya, yang diutus oleh setan itu untuk melakukan hal seperti itu. Ya, jadi setan itu membentuk tadi seperti itu. Idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Allah Shalih alaihi salam, biarkan onta itu meminum, jangan diapa-apakan. Ya, jangan diapa-apakan, jangan disakiti onta tadi. Ini Allah yang mengirim onta tadi keluar dari batu sebagai pembuktian bahwa aku adalah nabi. Bahwa ini adalah kebenaran. Jangan diapa-apakan, jangan dibunuh. Nabi Soleh udah tahu ini bakal dibunuh onta tadi. Karena kalau onta itu sudah dibunuh, onta itu sudah dihabisi, nggak akan kelihatan lagi kebenaran. Ya. Yang kayak begini ini tutupin aja, tutup, ya biar. Gitu. Nah, seperti itulah. Ya. Masya Allah, luar biasa ini. Quran memberikan satu gambaran bahwa zaman itu akan berulang, waktu itu akan berulang, kejadian-kejadian itu akan berulang. Udah tutupi aja, bunuh saja onta tadi. Padahal Nabi Soleh sudah teriak, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Nabi Soleh mengatakan, tolong jangan diapa-apakan onta. Nanti Allah marah. Karena itu pembuktian dari Allah. Ini pembuktian yang Allah berikan bahwa aku adalah Rasul. Aku nggak minta onta itu keluar dari batu. Tapi Allah menginginkan itu agar kau percaya aku adalah Rasul, agar kau taat terhadap perintah-perintah Allah. Jangan diapa-apakan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Akhirnya kejadiannya Pak, fa'aqaruha, mereka membinasakan, menyembelih onta tadi. Dan dibinasakan oleh Allah mereka itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena dosa-dosa yang sudah keterlaluan, yang melampaui batas mereka lakukan. Onta yang Allah kirim yang keluar dari batu mereka bunuh, dan mereka dustai Nabi Allah Soleh, dan itu sudah melampaui batas. Ketika kebenaran itu kau tutup-tutupi, ya kau binasakan, kau hancurkan bukti-bukti yang datangnya dari Allah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka kaum Samud itu diratakan dengan tanah. Kaumnya itu diratakan dengan tanah. Kita ngeri nih Pak, diratakan dengan air Pak, di mana-mana banjir. Ngeri. Kalau sudah Allah berkehendak, buat Allah mudah. Ya, menghancurkan satu kaum. Ya, dihancurkan satu kaum, dikirim air dari atas turun tidak terkendali, dari bawah naik, dari laut tumpah. Selesai sudah. Maka tadi hati-hati ya, menutup-nutupi kebenaran itu hati-hati, apalagi membunuh kebenaran tadi. Yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Samud itu diratakan oleh Allah dengan tanah tadi. Negerinya habis, enggak kelihatan sama sekali. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut dengan tindakan yang dia lakukan. Mau protes apa kepada aku, kata Allah? Ayo. Kalau manusia bisa diprotes. Ya, tapi kalau Allah yang berlaku, Allah yang bertindak, wala yakhafu uqbaha. Allah tidak akan takut dengan akibat yang sudah Allah lakukan. Karena ada alasan yang Allah berikan kepada manusia. Apa alasan yang Allah berikan? Mereka sudah melampaui batas. Padahal itu hak prerogatif Allah, Pak.
Hak prerogatif Allah untuk membinasakan makhluknya, menghancurkan makhluknya. Tapi Allah tidak akan melakukan kezaliman. Tapi tindakan yang Allah lakukan, itu ada alasan Allah mengatakan seperti itu. Allah berbuat seperti itu. Kenapa? Mereka sudah melampaui batas. Wala yakhafu uqbaha, dan aku tidak takut dengan akibat yang sudah aku lakukan, dengan apa yang sudah aku perbuat, kata Allah. Aku ratakan mereka dengan tanah. Kalian akan menjadi saksi ketika kalian membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, bahwa Allah melihat, Allah memantau setiap makhluk yang menutup-nutupi kebenaran, setiap makhluk yang membinasakan kebenaran. Nanti aku akan melakukan, dan aku tidak takut, kata Allah, akibatnya nanti. Ya, aku akan ratakan semuanya dengan tanah, aku akan binasakan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya ini yang mesti kita ambil pelajaran hikmah tentang Nabiullah Shalih alaihi salam. Ya, Allah sudah mengutus ontak tadi, mengeluarkan, Pak, kan itu muskil, Pak. Gak mungkin terjadi. Tapi kalau sudah kehendak Allah, karena keras kepalanya mereka menerima kebenaran. Ini nih kebenaran. Ya, Nabi Shalih itu, aku keluarkan ontak tiba-tiba. Ya, dari dalam apa tadi? Dari dalam batu. Tapi dibunuh ontak tadi oleh mereka, dan diratakan oleh Allah mereka dengan tanah. Dan Allah di akhir ayat ini mengatakan, kalian mau protes apa? Kalian akan komplain apa? Dan aku tidak akan takut dengan apa yang sudah aku lakukan terhadap perbuatan yang aku lakukan. Aku ratakan kalian dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Ya, kalau kita kan bisa protes, Pak. Kalau ada manusia melakukan, ente nggak boleh begitu dong. Ya, beradu argumen kita, beradu hujah. Tapi ketika kepada Allah kita nggak bisa. Allah akan melakukan apa saja dengan kehendaknya. Dan Allah mampu untuk melakukan semua itu. Tapi sekali lagi tadi, ya, Allah menunggu sampai kesadaran itu datang, kesadaran itu tiba. Kalau sampai pada batas waktu yang sudah Allah tentukan belum muncul juga kesadaran, aku tidak akan takut dengan akibat yang nanti aku akan lakukan terhadap kaum tadi. Dalam satu hadis, Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman baik kepada orang kafir sekalipun. Bahkan Allah katakan, aku tidak akan zalim terhadap kebaikan orang-orang yang melakukan kebajikan. Apabila orang mukmin melakukan kebaikan, aku tidak zalim. Aku simpan kebaikannya tadi di akhirat. Dia tidak mendapatkannya di dunia. Nilai kebaikan tadi, pahalanya dia tidak dapatkan di dunia. Itu bukan karena aku zalim, kata Allah. Aku simpan di akhirat. Maka banyak orang-orang yang sudah sholat, sudah puasa, hidupnya masih terlunta-lunta, hidupnya masih, dia sudah berdoa kepada Allah, dia sudah melakukan kebaikan. Mana kok saya nggak kaya-kaya, kok saya nggak naik pangkat, saya nggak punya kedudukan, saya apa? Allah katakan, kebaikanmu aku simpan nanti di akhirat. Di dunia nikmati saja apa yang sudah menjadi ketentuan aku. Orang kafir dia melakukan kebaikan, dia banyak bersedekah. Aku juga nggak zalim, aku bayar kontan kebaikannya itu di dunia. Tapi di akhirat dia nggak bisa tuntut aku, kata Allah. Ini saya ngajar di satu masjid, Pak Budi Dharma itu. Ya, kalau Budi Dharma itu, oh ya, bukan di Budi Dharmanya itu, sebelum masuk Budi Dharma. Ya kan itu, ya, Budi Dharma kuburan itu. Ya, kita masuk ke Budi Dharma itu ada masjid Unwanus Sa'adah. Itu dari zamannya Mu'alim Rasyid. Jadi saya ngajar di situ udah hampir 17 tahun. Ya, di situ dari mulai Mu'alim Rasyid sakit, saya diminta untuk menggantikan beliau di situ. Nah, itu udah nggak ada penduduknya sekarang, Pak. Ya, jadi penduduknya dari pos 5, dari jauh-jauh dari ini ya, datang ke situ ya. Ya, saya ngajar di situ sama. Itu di depan masjid itu ada perusahaan. Ya. Chinese kalau nggak salah. Waduh, itu sedekahnya rajin, Pak. Itu kalau bulan Ramadan, itu dia bagikan tuh pengurus-pengurus beras sekarung, kasih duit, kasih apa. Ada yang nanya sama saya, dapat pahala nggak Ustadz itu? Dia kan orang kafir, dapat. Dibayar kayak kontan sama Allah di dunia. Ente lihat usahanya tambah maju. Allah nggak akan zalim terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Jadi kalau dihancurkan, diratakan kaum Samud, itu bukan karena kezaliman Allah. Allah katakan, aku nggak takut dengan akibat yang sudah aku lakukan, dengan perbuatan yang aku lakukan. Ya,
Jadi kalau orang kafir melakukan kebaikan, aku bayar kontan. Anaknya sehat, sekolah di luar negeri, sukses hidupnya. Tapi nanti di akhirat ketika dia minta kepada aku, ya Allah, mana pahala yang aku sudah lakukan kebaikan di dunia? Ketika kau tidak percaya aku sebagai Tuhanmu dan Muhammad sebagai Rasulku, aku tidak akan zalim dengan kedurhakaan kamu terhadap aku. Aku bayar juga kok kebaikan kamu, walaupun kau tidak percaya dengan aku. Tapi di akhirat nggak ada buat kamu kebaikan, karena sudah aku bayar di dunia. Dan buat orang-orang yang beriman, kebaikan itu disimpan oleh Allah di mana? Di mana? Di akhirat. Makanya Bapak pengen dapat di dunia dengan kebaikan Bapak, apa pengen sampai dapat di akhirat? Jangan ngomong, nah dua-duanya tuh ada lagi tuh, ya kan? Itu ya kan. Pengen dapat dua-duanya, ya enakan dapat di akhirat, Pak. Dibalas di akhirat. Kenapa? Balasan yang kita dapatkan di dunia dengan kenikmatan itu ada batasannya, ada waktunya. Itu tadi orang yang bersedekah, orang kafir yang bersedekah, kenikmatan dunia itu nggak lama, Pak. Ada waktunya, umur itu tadi. Harta yang kita punya saat ini, kita mau nikmatin, dibatasin waktu dengan apa? Kematian. Tapi balasan di akhirat, Masya Allah, selamanya kenikmatan itu kita rasakan. Makanya sekali lagi, pengen di dunia apa di akhirat? Masih dua-duanya lagi ya kan? Ya, mendingan di akhirat balasan dari Allah. Kalau udah di akhirat Allah kasih balasan, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya mudah-mudahan insya Allah ya kita semuanya jangan sampai seperti kaum apa tadi? Kaum Samud, ya, mereka mendustakan kebenaran sampai bukti kebenaran itu pun mereka apakan tadi? Mereka binasakan. Ya, unta Allah itu pun sampai mereka bunuh. Inilah kedalaman Al-Qur'an, ya. Sampai rencana-rencana membungkam kebenaran itu digambarkan seperti ini oleh Al-Qur'an. Lihat bukti dari Allah. Onta itu pun kamu bunuh juga. Kamu tutupi tadi kebenaran tentang Nabi Saleh. Lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan binasakan dan aku akan samakan kalian dengan tanah tadi. Jadi negeri itu dibalik, Pak. Rata dengan tanah. Udah nggak ada rumah-rumah lagi. Dan mana manusianya udah nggak ada lagi sama sekali. Dan di situ peringatan Allah di akhir ayat ini apa yang Allah katakan? Wala yakhafu uqbaha. Aku tidak akan takut, kata Allah, dengan apa yang pernah aku lakukan. Karena aku adalah Tuhan kamu dan aku tidak pernah zalim kepada makhlukku. Ya, aku akan ratakan kalian dengan tanah akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan, dengan dosa yang sudah keterlaluan yang kalian lakukan. Ya, jadi Allah itu masih mentolerir kalau kita, ya kalau bahasa kita, ya ada orang melakukan dosa masih dibiarkan sama Allah agar orang itu bisa sadar dengan waktu yang terus berjalan. Tapi kalau sudah ada batas waktu yang Allah tentukan, dia belum juga sadar. Inilah orang-orang yang sudah melampaui batas. Dua dosa yang tidak akan dimasukkan oleh Allah orang yang berbuat dosa tadi ke dalam surga. Sampai dengan kalimat lan selamanya. La yadkhulal jannah al mutakabbir wal mutajabbir. Selamanya tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong dan orang-orang yang melampaui batas dengan dosa. Orang-orang yang durhaka, mutakabir wal mutajabbir. Jadi orang-orang yang sudah durhaka. Durhaka itu kan melampaui batas dari dosa tadi. Selamanya tidak akan masuk ke dalam surga. Al-mutakabir yang sombong juga sama. Kelihatan sombong itu dosanya ringan, Pak. Tapi itu adalah selendangnya Allah. Allah itu punya sifat mutakabir. Allah yang boleh sombong itu Allah. Ini selendang Allah, ente pakai marah Allah. Maka musyrik itu yang halus adalah sombong. Jadi kemusyrikan yang paling halus itu adalah sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kekayaan. Itu kan kalau orang sombong dengan kekayaan kelihatan, Pak. Itu penyakit kelihatan sama orang. Jadi kalau yang namanya dosa batin, yang tahu orang, yang bisa ngobatin dia. Ya, itu kalau penyakit batin. Tapi kalau penyakit zahir, yang tahu siapa? Orang itu, yang tahu orang lain.
Yang bisa ngobatin yang tahu dia, yang bisa ngobatin orang lain. Itu kalau penyakit apa? Zahir. Nah, kalau penyakit batin, yang tahu siapa? Orang yang bisa ngobatin dia. Makanya kita kalau lagi sakit, kita datang ke dokter. Yang tahu kita sakit itu ya kita. Dokter nggak tahu. Benar nggak? Kalau kita datang ke dokter, dok mau berobat. Dokter pasti nanya, bapak sakit apa? Ente kan dokter. Ya gua nggak tahu kata dokter kalau lu nggak ngomong kan gitu. Ya kan? Yang tahu kita sakit siapa? Diri kita sendiri. Ini dok perut saya nih. Ya kalau malam begini, oh ente mah. Tuh. Ini obatnya nih, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah sembuh. Tuh. Tapi kalau penyakit batin yang tahu siapa? Orang lain, Pak. Yang bisa ngobatin diri kita sendiri. Kita datang ke dokter, dok mau berobat, sakit apa? Hasut dok, ya kan. Sombong dok, obatnya apa? Dokter juga bingung. Ala bidzikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah penyakit batin kamu sembuh. Yang tahu kita sakit sombong itu siapa? Orang lain. Ente sombong itu, ente hasut tuh. Ente berobat cepat. Kalau ente nggak obatin penyakit ente, fazadahumullahu marada. Ditambahin penyakit yang lain dari sombong, nanti timbul lagi penyakit dengki, nanti timbul lagi penyakit yang lain dari penyakit hati. Karena satu penyakit hati tidak mau diobatin, fazadahumullahu marada, akan ditambah penyakit-penyakit yang lain dari Allah. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada apa tadi? Penyakit. Ini Bapak sekarang lihat ada nggak penyakit hati? Tanya teman kita, tanya istri kita. Istri yang paling dekat dengan kita pasti tahu. Pulang tertanya, Mama, Papa ini punya penyakit hati nggak? Ada. Penyakit Papa tuh penyakit hatinya apa? Pelit. Ini kan yang misalnya. Bakhil itu kan penyakit hati. Yang paling tahu kita punya penyakit hati siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Oh ya, mulai besok Papa insya Allah nggak akan pelit lagi, nggak akan bakhil. Obatin tuh penyakit itu. Ya, nah kita selama ini menyaksikan kesombongan, kita menyaksikan kedurhakaan. Ya kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita tidak akan disamaratakan dengan tanah tadi seperti kaum apa tadi? Kaum Samud. Naudzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah surah apa ini? Asy-Syams. Nanti kita masuk pada surah apa ya? Al-Balad ya? Benar ya, Ustaz? Nanti kita masuk kepada surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat terus Pak ya. Ya doakan saya sehat, kita semuanya sehat. Kita doakan negeri kita jauh dari bala ya. Kita doakan pimpinan-pimpinan kita mudah-mudahan selalu dalam tuntunan hidayah Allah. Ya, kita berdoa anak-anak kita yang di pesantren, yang sekolah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ditanyakan enggak? Iya. Wa syamsi wa duha ya. Bagusnya waktu salat duha kita baca surah itu. Berkaitan tentang tadi ya. Ini kan kenapa kalau kita sholat duha bacanya surah Asy-Syams ya. Tapi tadi ini pertanyaan bagus. Kenapa kaitan tentang duha? Duha itu apa? Waktu siang, perjalanan waktu. Jadi apa sih kaitan korelasinya kalau kita bilang? Korelasi dari surah ini dengan kaitan tentang duha. Ente sholat duha tujuannya untuk apa? Ya, saya mau tanya dulu nih Pak. Kita kalau sholat duha tujuannya apa? Gak usah takut malu-malu, jujur aja ya kan. Kita seringkali sholat duha kan harapannya pengen apa tadi? Hah? Pengen kaya kan? Ya kan supaya harta apa tadi? Supaya harta berlimpah, ini berlimpah. Udah sholat duha ente. Ya. Padahal tadi berlimpahnya harta itu konotasinya kan materi. Jadi kita selalu berpikir kalau kaya itu adalah dengan kekayaan materi. Coba pikiran kita Pak. Kalau udah sholat duha, alhamdulillah tuh rezeki saya, dagang saya lancar.
Ukuran kita seperti itu. Kekayaan yang Allah berikan adalah memahami bagaimana perilaku manusia yang jangan sampai kena kepada diri kita. Kedalaman ayat ini, surah ini luar biasa terhadap diri kita. Kekayaan hati beda dengan kekayaan materi, Pak. Kekayaan memahami tentang hidup seperti itu. Adapun urusan harta itu kan sudah Allah atur. Antum masih ingat yang Bapak yang saya sampaikan? Umur 4 bulan itu Allah sudah tentukan. Rezeki kita itu sudah ditentukan sama Allah. Kekayaan batin, kita bisa ngaji, kita bisa duduk dalam majelis ini, kita bisa memahami ayat-ayat Allah. Itulah kekayaan yang luar biasa, bukan materi. Adapun bentuk rezeki itu sudah Allah tentukan. Umur berapa bulan? 4 bulan. Rezeki kita berapa, dapatnya berapa sudah ditentukan. Makanya kita nggak boleh komplain dengan Allah. Ketentuan itu sudah ada. Ada tetangga kita kaya, ya, dengan materinya itu sudah ditentukan sama Allah tadi. Ya. Ada ustadz pulang berkatnya 2, ente nggak boleh komplain, ya kan? Udah ada ketentuannya dari Allah. Adapun tadi rezeki yang kita harapkan dari Allah ketika kita sholat duha adalah rezeki yang berupa batin yang Allah berikan kepada kita. Bisa memahami Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran. Makanya kenapa kita baca surah ini, ente pahami itu. Ya. Awas, hati-hati, kebenaran sudah aku berikan. Jangan pernah ditutup-tutupi kebenaran tadi. Awas, kalau kau sudah melampaui batas, aku akan ratakan dengan tanah dan aku tidak akan takut dengan perbuatan yang aku lakukan. Kita sering bertanya begitu, korelasinya apa sih Ustadz? Ayat ini dengan apa yang kita baca? Ada nyambung Pak semua. Kenapa kita disuruh baca surah ini? Kenapa? Karena tadi ulama-ulama kita ketika dia sudah membaca, dia sudah melihat ya, surat-suratnya. Bagusnya kamu pahami. Ya. Ada bahasa, udah baca dulu ntar ketemu kok. Nanti ketemu kenapa aku perintahkan seperti itu. Kenapa aku suruh kalian melakukan itu. Kenapa Nabi memerintahkan seperti itu. Ini pertanyaan luar biasa. Bagus. Jadi pencerahan buat kita semuanya. Yang selama ini kalau kita sholat duha, harapan kita apa tadi? Rezeki yang berlimpah. Tapi antum duduk di sini rezeki bukan? Rezeki banget, Masya Allah. Nggak semuanya orang mampu Pak ngaji seperti ini. Rezekinya nanti di akhirat dibalas oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Nah ditanya lagi, yang sono nih biasanya, pengen rezeki dunia apa akhirat nanti? Dua-duanya lagi kan? Ya, ya mudah-mudahan ya rezeki ya. Ya, Masya Allah anak kita sekolah lancar urusannya. Anak kita sholatnya nggak diperintah. Anak kita bisa baca Quran dari sholat duha ente. Rezeki itu. Gak semua anak bisa kita arahkan dengan baik Pak. Harta berlimpah banyak tapi anak bader-bader Pak, susah. Bini juga sama, susah diatur. Mendingan mana? Secara materi harta kita pas-pasan tapi anak kita alhamdulillah sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Istri kita taat kepada kita, mendingan mana? Dua-duanya lagi tuh ya kan? Nggak ada Pak. Saya cuma bilang tidak ada kesempurnaan nikmat di dunia ini melainkan kesempurnaan itu adalah di akhirat. Ada orang yang dikasih harta berlimpah tapi nggak sempurna. Ada kekurangan yang ada dalam keluarganya. Ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan sedikit tetapi kenikmatan materi banyak. Yang sedikit tadi apa? Nggak punya anak, nggak ini segala macam. Ada. Kesempurnaan nikmat nanti di akhirat. Maka di sini adalah ujian yang Allah berikan di dunia ini. Memandang kenikmatan itu dengan kesempurnaan. Oh iya, kenapa Allah kurangi? Karena Allah maha sempurna. Diberikan nanti di akhirat. Supaya di dunia kamu dapat segini, di akhirat kamu dapat banyak. Di dunia kamu dapat banyak, tetapi kamu tidak syukuri, di akhirat kamu gak dapat apa-apa. Karena itulah Allah maha adil dengan apa yang Allah lakukan. Inti dari ayat ini tadi Pak, saya suka dengan kalimat wala yakhafu. Aku tidak takut dengan tindakan yang sudah aku lakukan kata Allah. Aku akan ratakan semua kalian dengan tanah. Aku akan binasakan tuh kaum Samud. Aku tenggelamkan Fir'aun supaya kalian jangan mengulang perbuatan yang mereka lakukan. Aku begitu sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah
hari ini kita dapat pemahaman tentang surah ini walaupun sedikit, nggak dalam. Jadi nanti kalau lagi baca apa, lagi sholat duha baca surah ini, jadi apa tadi? Ingat, ya Allah, alhamdulillah nikmat rezeki batin yang kau berikan kepada aku syukuri dengan sholat ini, amin ya rabbal alamin. Cukup, nggak ada lagi yang ditanyakan. Pas ini sudah mewakili semua. Untung ada yang nanya nih, kalau nggak ada yang nanya nanti nggak ada yang paham tadi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Da'wahum biya subhanakallahumma tahiyatun biya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.